channel Study Mandiri kali ini membahas kalimat pasif past future. Sebelum dilanjutkan, saya sarankan agar Anda bergabung di grup Facebook Study Mandiri untuk belajar bersama dengan anggota grup Facebook lainnya. Dalam mempelajari bahasa Inggris, saya mengajak untuk tidak dihafal, tapi dimengerti. Guna mempermudah mengerti kalimat pasif past future, tentunya harus mengetahui apa itu past future, yaitu menunjukkan kejadian masa lampau semestinya dilakukan atau akan dilakukan, tapi tidak dilakukan. Sehingga pada dasarnya, past future adalah sebuah angan-angan saja, atau seandainya dilakukan. Rumus kalimat aktifnya, subject plus would plus verb 1. Contoh, he would drive a car. Dia semestinya akan mengendarai mobil. Pada dasarnya, rumus kalimat pasif sangat sederhana sekali, yaitu to be plus verb 3. Tentunya harus disesuaikan dengan tensesnya. Karena yang dibahas kalimat pasif past future, maka rumusnya subject plus would plus to be plus verb 3. Bandingkan dengan rumus aktifnya, subject plus would plus verb 1. Seperti yang dicontohkan, he would drive a car. Dia semestinya akan mengendarai mobil. Terlihat kata kerjanya berawalan mengendarai. Sedangkan kalimat pasif sebaliknya, yaitu berawalan dikendarai. Sehingga pada dasarnya merubah kata kerja berawalan menjadi berawalan di. He would drive a car. Kalimat pasifnya, a car would be driven by him. Supaya mengerti asal-usul rumus pasif tersebut, mari kita bahas secara lengkap tentang to be dulu, supaya mengetahui to be apa yang seharusnya digunakan, dan apa fungsi to be sebagai kata kerja bantu. Membantu yang bagaimana maksudnya? Lihat bagan to be yang paling kita kenal, to be, am, is, are. Di bawah to be terdapat kata kerja verb 1 drive, verb 2-nya drove, verb 3-nya driven. Verb 3 inilah yang digunakan pada kalimat pasif. Sesuai rumus pasif, pada dasarnya to be plus verb 3. Menyebut kata kerja dasar verb 1 drive, semestinya dengan kata to drive. Coba hilangkan kata to pada to drive, sehingga menjadi drive saja. Hilangkan juga kata to pada to be, sehingga menjadi be saja. Terlihat bahwa be sepadan atau sama dengan kata kerja bentuk pertama, drive. Tidak beda halnya to be atau be. Karena juga sebagai kata kerja bantu, maka to be juga mengalami perubahan bentuk. Be bentuk pertama adalah am, is, are, sama dengan verb 1 drive. Bentuk pastnya was, were, dan bentuk ketiganya been. Di bawah to be dan drive terdapat kata will yang artinya akan. Will ini juga sebenarnya sebagai kata kerja bantu, tepatnya disebut modal. Will sebagai kata kerja bantu juga mengalami perubahan bentuk, di mana bentuk pastnya would, yang artinya juga akan, tapi waktunya lampau. Karena yang dibahas past future, maka setelah subjek ke car, tambahkan would. Seperti ketentuan bahwa setelah will atau would, dalam hal ini would, harus kata kerja pertama. Sedangkan kalimat pasif, kata kerjanya harus verb 3, driven. Kalau subjek a car, kemudian would, bisa langsung driven, a car would driven,
maka struktur ini tidak mengikuti ketentuan, karena setelah would harus verb 1. Untuk itulah perlu bantuan kata kerja bantu bentuk pertama, yaitu be. Sehingga kalimat pasifnya menjadi a car would be driven by him. Pada kalimat pasif terdapat kata oleh atau by him. He sebagai subjek, bila menjadi objek maka berubah menjadi him. Begitu juga kata ganti she, bila sebagai objek menjadi her. Untuk it tetap it. They menjadi them. We menjadi us. You tetap you. Dan I menjadi me. Jadi ada dua kata ganti yang tidak berubah bila menjadi objek, yaitu it dan you. Lihat kalimat aktifnya. He would drive a car. Kalimat pasifnya menjadi a car would be driven by him. Tentunya mudah kan bila merubah menjadi kalimat negatif karena hanya menambah not setelah would. Sehingga kalimat negatifnya menjadi a car would not be driven by him. Tentunya mudah juga kan bila merubah menjadi kalimat interrogatif, karena hanya menggeser would menjadi di depan subjek a car. Sehingga kalimat interrogatifnya menjadi would a car be driven by him? Perlu diingat ya, bentuk tenses yang dibahas kali ini adalah past future. Sebenarnya belajar kalimat pasif harus mengetahui tensesnya dulu. Bila Anda menemui sedikit kesulitan menangkap penjelasan kalimat pasif past future ini karena kurang memahami tensesnya, saya sarankan pelajari dulu 16 tenses lengkap dalam 16 video yang telah saya buat dengan penjelasan detail. Saya yakin bila Anda kuasai 16 tenses, maka akan sangat mudah merubah kalimat berbagai tenses menjadi kalimat pasif. Agar channel Study Mandiri semakin berkembang, mohon bantuan subscribe, like, dan share ke teman-teman grup WA supaya pengetahuan menyebar lebih luas. Selamat belajar, terima kasih.